Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misty Story. Kali ini kita akan bahas tentang misteri pembunuhan Dul Bebek. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi di sebuah daerah di sekitar Kecamatan Trisi, tepatnya di Desa Raja Singa. Suatu hari setelah kami selesai acara kajian kitab, kira-kira pukul 12 malam, kami keluar dari rumah. Kemudian kami mengobrol di luar rumah. Haji Mahfud memulai pembicaraannya. Haji Mahfud menceritakan bahwa hampir seminggu ini seringkali bau apek memenuhi rumah dan pekarangannya. Kiai kemudian menawarkan diri, bagaimana kalau kita melakukan mediasi supaya kita bisa tahu apa sebenarnya bau apek yang sangat menyengat tersebut. Para anggota jamiah pun sepakat mengiyakannya. Kiai berkata, nanti coba saya melakukan mediasi. Kurang lebih 5 menit Kiai terdiam. Tiba-tiba Kiai berucap, Abdul Latif. Rumahnya di sana, kata Kiai sambil menunjukkan arah. Kami semua sedikit kebingungan. Kemudian Haji Mahfud berkata, Dul Latif. Kami pun teringat pada sosok Abdul Latif atau Dul Latif, atau biasa dijuluki dengan Dul Bebek. Oh ya, pantesan bau apek, sahut yang lain. Ternyata bau itu adalah cerminan Sukma Abdul Latif yang masih penasaran terhadap pembunuh dirinya. Dia masih menunggu tempat. Dia belum mendapatkan tempat. Nyawanya direnggut paksa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para pembunuh Abdul Latif masih menjadi misteri sampai hari ini. Seperti apa sebenarnya sosok Abdul Latif tersebut? Abdul Latif adalah anak dari pasangan Pak Saidi dan Ibu Sanah. Abdul Latif biasa disebut Dul Latif atau Dul Bebek oleh masyarakat setempat. Abdul Latif adalah tipe orang yang tidak begitu memperdulikan penampilan. Pada zaman Intelkom masih beredar, Abdul Latif adalah salah satu orang yang aktif dalam dunia Intelkom. Abdul Latif memiliki sebutan Brahma Kumbara dalam dunia Intelkom. Abdul Latif sangat menyukai azan. Ia menjadi muazin di Masjid Baitur Rahmat Trisi. Suara azannya sangat khas. Masyarakat pasti dapat langsung mengenali ketika Abdul Latif melantunkan azan. Abdul Latif tidak pernah mengharapkan upah ataupun bayaran dari kesukaannya mengumandangkan azan di Masjid Baitur Rahmat Trisi. Pada tahun 2012, Masjid Baitur Rahmat Trisi melakukan renovasi atau pembangunan. Kurang lebih selama 1 tahun renovasi atau pembangunan itu berjalan. Selain menjadi muazin di Masjid Baitur Rahmat Trisi, Abdul Latif juga ikut menjadi kuli pembangunan di Masjid Baitur Rahmat Trisi tersebut. Abdul Latif tinggal bersama kedua keponakannya, Apri dan Tung. Kedua keponakannya adalah anak dari adiknya yang sudah meninggal. Beberapa bulan kemudian, kedua keponakannya, Apri dan Tung, pergi ke kakak Abdul Latif yang berada di wilayah Jabodetabek.
kedua keponakan Abdul Latif tinggal di sana. Tinggallah Abdul Latif sendiri di rumah peninggalan ayah dan ibunya. Sekitar bulan-bulan menjelang akhir tahun 2012, tetangga sekaligus saudara dari Abdul Latif merasa janggal. Abdul Latif yang biasanya sebelum subuh sudah bangun dan keesokan harinya pergi ikut menjadi kuli di pembangunan Masjid Baitur Rahman, hari ini tidak tampak keberadaannya semenjak pagi tadi. Saudara sekaligus tetangganya itu berinisiatif menengok Abdul Latif, khawatir Abdul Latif sakit. Kemudian tetangganya sekaligus saudaranya itu melangkahkan kaki ke rumah Abdul Latif. Dipanggilnya Abdul Latif dari luar rumahnya. Beberapa saat kemudian, tidak ada suara sahutan dari dalam rumah Abdul Latif. Saudara yang sekaligus tetangganya tersebut kemudian penasaran dan memasuki rumah Abdul Latif. Ia kemudian melangkahkan kaki ke kamar Abdul Latif. Saat menengok kamar Abdul Latif, tiba-tiba saudara dari Abdul Latif itu berteriak. Saudara Abdul Latif itu melihat tubuh Abdul Latif sudah kaku. Matanya terbelalak, mulutnya menganga terbuka. Terlihat ada darah yang keluar dari kepalanya. Mendengar jeritan saudara Abdul Latif, masyarakat pun berkumpul penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak lama kemudian, masyarakat berinisiatif untuk melaporkan penemuan mayat Abdul Latif di kamarnya itu kepada polisi. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang untuk melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut atau melakukan olah TKP. Segera garis polisi atau polis lain terbenam di rumah Abdul Latif. Polisi kemudian meminta keterangan dari saudara yang sekaligus tetangganya Abdul Latif. Beberapa hari kemudian, keponakan Abdul Latif yang berada di Jabodetabek tersebut dihubungi. Salah satu keponakannya yang bernama Tung kemudian pulang. Setelah sampai di tempat, Tung kemudian menceritakan bahwa pamannya Abdul Latif memiliki uang hasil bayaran dari kuli pembangunan Masjid Baitur Rahman dikubur di dalam kamarnya. Karena yang mengetahui keberadaan uang hasil bayaran kuli dari pembangunan Masjid Baitur Rahman tersebut hanya Abdul Latif dan keponakannya Tung. Berbulan-bulan kemudian tidak ada lagi informasi perkembangan kasus pembunuhan Abdul Latif. Bahkan tidak pernah ada keberlanjutan informasi dari pihak polisi setelah bertahun-tahun. Sampai sekarang pembunuhan Abdul Latif menjadi misteri. Siapa pembunuh Abdul Latif tersebut? Menurut desas-desus masyarakat, pembunuhan Abdul Latif didasari oleh keinginan si pembunuh untuk mendapatkan uang dari hasil kuli bekerja di pembangunan Masjid Baitur Rahman. Dan sampai sekarang misteri pembunuhan Abdul Latif itu belum terpecahkan. Siapa sebenarnya pembunuh Dul Bebek tersebut? Terima kasih sudah menyaksikan konten channel Mistis Story. Sampai jumpa lagi di konten channel Mistis Story.